Kalau kemarin itu panas dari dalam, ya panas. Di dalam tubuh? Iya, di dalam tubuh panas. Jadi walaupun suhu di luar kayaknya tidak panas, tapi di dalam itu kayaknya panas. Satu, yang kedua itu saya kan kalau panas itu ke kepala kan. Jadi kepala itu berat. Jadi bukan sakit kepala, tapi kepala itu berat. Terus beberapa bagian persendian itu kayak sakit, ya nyeri ya. Ya. Angin berarti ya? Ada yang mengatakan angin, ya betul. Ya. Tensinya nggak tinggi, Pak? Saya jarang tensi tinggi, Bu. Berkali-kali saya tensi itu hampir tidak pernah tinggi saya. Selalu sesuai standarnya itu normal atau turun. Jadi kecenderungan saya dari dulu itu rendah. Kecenderungannya dari dulu itu. Saya berkali-kali tensi itu tidak pernah saya tinggi, itu nggak pernah. Paling tinggi itu kalau saya habis ngos-ngosan itu kan berpengaruh kan. Tunggu tenang dulu. Ya itu. Jadi itu yang saya rasakan kemarin. Terus ditambah ini yang nggak biasa. Saya biasanya kalau sakit itu makan enak aja. Makanya kalau sakit tetap gemuk gitu. Kemarin itu, ya Allah, sebah perut saya itu. Itu yang ini yang lain ini. Jadi kalau yang lain-lainnya saya kan biasa gitu. Ini yang nggak biasa ini. Kok biasanya kalau sakit tetap doyan makan, ini kok sebah itu. Ya udah, akhirnya betul beberapa hari itu saya nggak makan kecuali jus kurma. Kalaupun ada makan nasi karena dipaksa sama istri itu. Paksa makan. Tapi yang masuk kurma. Saya pernah dengar penjelasan kurma itu memang makanan yang tubuh itu tidak menolak. Tubuh itu. Kan tubuh kita kan punya sistem pertahanan ya. Kalau ada hal asing itu pasti dia menolak gitu. Tapi kurma itu dengan izin Allah itu tubuh tidak menolak. Itu qadar Allah memang. Saya di kulkas itu insya Allah selalu ada kurma itu ya, kurma itu. Nah itu apa namanya? Ya alhamdulillah itu dengan izin Allah kurma itu. Sama minum air zam-zam aja semampu saya sambil berdoa sama Allah, mohon sama Allah. Itu sih ya. Kalau lagi bilang angin, iya. Ada yang bilang iya. Karena sebelumnya saya sempat motoran enggak pakai jaket. Iya. Hujan-hujan. Iya. Itu aja Iya. sih. Wasilah Anda itu sih. Iya. Itu. Kalau Ibu Arina bilang gitu memang ada yang ngomong angin memang. Iya. Sempat dikerokin sama istri. Saya nggak berok. Begitu. Bekam. Saya bekam itu sudah belum lama sudah. Yang ini belum lagi. Kemudian selain sama bekam. Berarti saya harus bekam lagi berarti. Iya. Jangan Ustaz. Baru habis bekam. Baru habis bekam Ibu. Iya. Gua nggak mau suruh. Itu kan sunnah Rasul. Oleh-olehnya Miraj. Kalau saya bekam dulu pertama kali di Islamic Center. Bekam kemarin kan pertama Basah langsung. sering melihat itu yang basah. Darahnya keluar. Kalau bekam kemarin jangan nggak pakai ditusuk jangan. Yang bagus yang basah ya. Okay. Ada ini ternyata dikeluarin. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait, Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 439. Ini monggo silakan. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa pada hari kiamat Allah Ta'ala akan membagikan hari-hari menurut keadaan masing-masing. Maka bangkitlah hari-hari itu di hadapan Allah Ta'ala, termasuk hari Jumat. Ia bangkit dengan cahaya yang cemerlang sehingga bisa dikenali oleh semua makhluk. Artinya bahwa hari kiamat adalah hari yang memuat segala macam hari. Oleh karena itu dia disebut hari apa? Sesuai keadaan yang terjadi, umpamanya dia disebut yauma yunfaku fisyur, hari hidupnya sangkakala 16. Yauma yakumun nasukal parasyut maksud hari manusia menjadi seperti anai-anai yang bertebaran. Al-Qari'ah 4. Yauma yang dulu makmumah kot banget yadahu, hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh perbuatannya. An-Naba 40. Semua nama-nama itu mencerminkan keadaan-keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Begitu pula nama-nama berikut. Yauma izin tu rabu, hari kamu sekalian dihadapkan kepada Tuhanmu. Al-Qaf 18. Yauma izin yasmunasu Astata. Hari manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Al-Jaljalani. Semua itu cerminan keadaan-keadaan yang bakal terjadi di hari kiamat. Boleh jadi yang dimaksud bahwa kiamat yang berlangsung sekian lama akan melewati keadaan-keadaan tersebut, di mana tiap-tiap keadaan seolah-olah satu hari tersendiri yang baru berganti. Dan oleh karena begitu dahsyatnya, hari kiamat seringkali disebut dengan diulang-ulang. Umpamanya pada
pada firman Allah Ta'ala. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Al-Infitar. Al-Infitar 17:18. Dan hal itu juga karena kiamat adalah suatu hari yang tidak ada lagi hari lain sesudahnya, dan sebagai hari yang besar yang mencakup hari-hari tersebut di atas seluruhnya. Jadi kiamat itu satu hari bagi Allah Ta'ala, tapi bagi makhluk-makhluknya merupakan hari-hari yang banyak. Bukankah telah Anda kenal tadi hari-hari mereka yang tercakup dalam harinya itu, dan bukankah malam dan siang di waktu itu tidak berlaku lagi? Demikian kata At-Tirmidzi Al-Hakim. Ada beberapa. Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti hari-hari itu dibangkitkan oleh Allah, termasuk hari Jumat. Jadi kalau bahasa sederhananya, pada hari kiamat nanti itu di mahsyar maksudnya ya, itu berlaku hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada hari-hari. Nah, termasuk nanti di akhirat, maksudnya di surga itu juga ada hari-hari itu. Cuman makanya ada istilah yang sehari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada yang sehari itu kadarnya seperti 50.000 tahun di dunia misalnya. Jadi tapi tetap ada hari-hari itu. Seperti berapa lama manusia menunggu hisab di mahsyar itu? Ada yang mengatakan 500 tahun. Berarti kan ada hitungan hari menjadi minggu menjadi bulan-bulan menjadi tahun. Nah, makanya nanti itu keadaan-keadaan di setiap harinya kadang berbeda-beda sesuai dengan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tadi itu. Ada kalanya kejadiannya begini, begitu, sebagaimana yang Allah gambarkan terkait dengan kenapa kiamat diberi nama dengan nama-nama yang begitu banyak. Ya kita tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah jauh-jauh. Kita 1 tahun meninggalkan kampung halaman misalnya gitu ya. Tidak jarang begitu kita pulang kampung, padahal cuma 1 tahun kita meninggalkan kampung halaman kita, kadang sudah banyak perubahan. Jalan sudah diaspal. Iya, kemarin ada hari pengaspalan jalan misalnya. Udah pada rapi semua. Iya, kemarin ada digalakkan apa. Termasuk juga, loh si bapaknya kok nggak ada, kemarin ada, sudah meninggal. Yang sini udah pindah. Dan bla bla bla. Dinamikanya itu ada tetap. Maka nanti di akhirat itu dinamika itu juga ada. Catatan penting buat kita bersama adalah gini. Di semua keadaan kiamat tadi itu, semoga gitu, kita termasuk yang diberi fasilitas oleh Allah sehingga kita itu tidak merasakan tegangnya kondisi mahsyar. Karena saya sampaikan di awal-awal pertemuan di sini bahwa kondisi di mahsyar itu menggelisahkan bagi orang yang nggak dapat fasilitas. Kenapa? Mereka tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Sementara bagi yang dapat fasilitas, mereka tenang-tenang aja. Dapat fasilitas berupa kendaraan, ada mimbar dari cahaya, ada haud telaga Rasulullah, ada naungan pada diri mana tidak dalam naungan Allah. Jadi sampai situ kan orang jadi tenang dapat fasilitas dan mereka nggak gelisah. Makanya yang nanti datang kepada Nabi Adam agar mohon syafaat kepada Allah, yang datang kepada Nabi Nuh agar minta syafaat kepada Allah, dia datang siapa? Mereka yang gelisah ini, mereka yang resah ini, mereka yang gelisah dan resah ini, yang tapi nggak dapat fasilitas tadi itu. Makanya mereka berharap agar hisab segera ditegakkan, pespen dang mari,
mlebu swarga ya ndang mlebu swarga, kalau pun masuk neraka ya ndang masuk neraka, kira-kira gitu. Tapi mereka lupa bahwa urusannya setelah masuk neraka itu ternyata lebih berat lagi. Karena real siksa itu justru adanya di neraka itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih, monggo silakan lanjut. Ada beberapa syair yang mengandung makna seperti yang telah kami sebutkan. Ya, seperti yang telah kami sebutkan di atas. Antara lain dikatakan oleh seorang penyair, camkan kiamat dalam hati Anda, hai orang yang terpedaya. Hari langit berbincang keras, ketika matahari tuntas. Didekatkan lalu jalan melintas. Di atas kepala manusia tanpa belas. Ketika berjatuhan bintang-bintang, berubah redup, rontok berserakan. Setelah bercahaya terang, ketika lautan luar ketakutan, dan kau lihat ia bergolak gila, bagai kobaran api neraka. Ketika gunung-gunung kuat perkasa tercabut sampai ke akar-akarnya, lalu kau lihat berjalan bagai medan, seakan onta-onta mahal berharganya. Dibiarkan terlantar sampai binasa, negeri-negeri sepi tidak berpenghuni. Ketika binatang-binatang dihimpun semua, menjelang kiamat mereka bertanya kepada tuannya, akan kemana kita? Ketika orang Islam yang bertakwa dipertemukan dengan bidah-bidah, dengan hiasan rambut indah di kepala. Ketika bayi perempuan yang dahulu kala dikubur hidup-hidup ditanya keadaannya dan atas dosa apa dirinya adanya. Ketika yang maha perkasa melihat angkasa dengan tangan-tangannya, bak seorang pencatat datang menutup bukunya yang terbuka. Ketika lembaran-lembaran amal berjatuhan di hari pembalasan, menampakkan kepada kita berbagai urusan. Ketika lembaran-lembaran amal dibentangkan, berterbaran dan terbukalah bagi semua mukmin catatan amal masing-masing. Ketika langit dilipat rapat-rapat, tak lagi menerima para penghuninya, kau lihat berputar segala penjuru angkasa. Ketika neraka dinyalakan apinya, menggelegar suaranya, mengancam orang-orang yang berdosa. Ketika surga dihias harum baunya, bagi seorang pemuda yang telah sekian lama sabar menerima segala cobaan dan bencana. Ketika bayi lekat pada ibunya, takut kebagian dapat balasan. Bingung hatinya, tidak karuan. Anak tanpa dosa ini saya takut bahaya. Anak dosa ini saja takut bahaya. Kenapakah yang sudah dikorbankan tak henti juga berbuat dosa-dosa? Nama-nama lain dari hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran masih banyak lagi, antara lain As-Sa'ah. Berdasarkan ayat-ayat berikut Turun. Itu tadi syair ya. ya, Ya, para ulama itu banyak mengutip syair-syair. Pertama, karena memang kadang menghafalkan pelajaran itu lebih mudah kalau kita dengan bersyair. Dulu tepatnya kayak nazom. Zaman saya masih di pesantren itu dulu, kalau ngaji ngapalin rumus-rumus itu, yaitu diantaranya menggunakan nazom-nazom itu. Kayak misalnya fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun itu kan perubahan kata ya. Menghafalkan perubahan kata. Terus dulu ada rumus tentang nahwu misalnya wajurabil fathati mala yang sori malam yudhu aw yakub ba'da al-radif itu kan dalam bentuk nazom syair-syair itu. Atau dulu anak-anak santri abda'u bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu. Nah, itu memang lebih mudah untuk dihafal daripada kalau poin-poin gitu. Jadi lebih mudah dihafal kalau menggunakan bentuk nazom-nazom.
Makanya Al-Quran itu mudah dihafal karena nilai seninya tinggi. Jadi sesuatu yang nilai seninya tinggi itu biasanya mudah dihafal. Ngapalin undang-undang dengan ngapalin Al-Quran itu lebih mudah ngapalin Al-Quran. Karena Al-Quran itu nilai seninya tinggi. Al-Quran itu bukan kitab sastra. Dan Nabi juga bukan seorang penyair. Tapi nilai kesusastraannya itu sangat tinggi Al-Quran. Makanya bagi siapapun yang ingin memahami Al-Quran dengan baik dan benar, dia harus paham sastra Al-Quran. Dengan namanya Balaghatul Quran. Balaghatul Quran. Iya. Itu satu dulu. Yang kedua tadi disebutkan tentang perenungan sebenarnya itu. Lebih kepada bahwa hati-hati loh, nanti pada saat kiamat itu kan terjadi begini. Sampai tadi onta-onta enggak, onta-onta yang mahal pun enggak dihiraukan. Anak yang tadinya disusui akhirnya pun pokok ditinggalkan, bahkan mereka pun dalam ketakutan padahal tidak punya dosa. Lalu bagaimana yang punya dosa kok masih tenang-tenang saja? Bla 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 bla. Para ulama menjelaskan begini. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai orang bingung mau sedekah. Dia bawa emas setangkup, dia keliling kampung gak ada yang mau terima. Itu baru kiamat akan terjadi. Sekarang belum. Sekarang jangankan emas tangkup, emas iya. Sampai mau sedekah nyari orang yang mau terima sedekah emas tangkup itu tidak ada yang mau. Itu nanti. Berarti sekarang masih belum ya, masih jauh. Loh, sebenarnya itu bukan tidak mungkin. Kenapa? Saya masih ingat itu Pak Syafri Antonio itu pernah ngitung Freeport itu andaikan emasnya itu yang terhitung aja, yang terhitung itu andaikan untuk rakyat Indonesia itu dibagi per orang gitu ya. Kalau saya nggak salah per orang dapat 3 kilo apa? Yang itu belum yang ketahuan itu kan masih terus digali kan itu. Yang sudah digali itu aja, yang ketahuan itu aja. Itu andaikan, ini andaikan. Itu dibagi ke rakyat Indonesia seluruhnya itu. Itu per orang itu bisa dapat 3 kilo. Padahal 1 kilo itu emas bisa 1 miliar kan itu. Kalau 2 kilo, 3 kilo. Itu rakyat Indonesia. Iya. Sekarang, berarti 1,5 miliar berarti. Oh, iya. Iya. Sekarang ya? Iya, emas perhiasan ya? Iya. Itu jadi kalau suatu saat misalnya Allah keluarkan perut bumi dan diantara tanda kiamat perut bumi akan Allah keluarkan sehingga kekayaannya akan keluar semua sehingga semua orang jadi kaya semua, saat itulah orang bingung mau bersedekah. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau sekarang kita ini masih bisa berkesempatan untuk bersedekah. Karena nanti akan ada masa di mana kita sulit untuk bersedekah. Sampai Nabi gambarkan orang bawa secau emas keliling kampung, gak ada yang mau terima. Saking sejahteranya nanti saat itu. Bisa nggak mungkin? Ya seperti di Jepang kan? Di Jepang? Iya kalau kita kan TV Iya. rusak sedikit gitu kan bisa dijual lagi kan? Kalau di Jepang kan nggak, kita udah tong sampah aja nggak ada yang ambil. Kalau kita banyak yang leles itu. Iya, artinya itu gambaran yang bukan tidak mungkin gitu kan? Untuk hal seperti itu kan nggak mau kan? Iya betul. Tapi kita AC, tapi padahal misalkan kerusakannya sepele, mungkin stop kontaknya yang kurang gini gitu. Mereka nggak mau pakai lagi, nggak mau diperbaiki, ditaruh di pos sampah, berharap kan biar diambil orang, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kalau orang Madura sana senang gitu. Sayangnya di sana ada orang. Oh iya gitu. Lah Partoy itu anaknya kan orang Madura kan. Lupa kalau anaknya orang Madura. Wes. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua kata para ulama itu gini. Nanti itu menjelang kiamat, nggak ada orang hamil itu nggak ada. Terus kok ada gambaran
ibu yang menyusui akan meletakkan bayi, bahkan yang hamil akan melahirkan. Kata para ulama itu gambaran. Karena kalau masih ada anak kecil nggak akan ada kiamat. Karena rahmat masih turun. Iya. Itu hanya gambaran betapa menegangkannya hari kiamat itu, sampai andekan kalau saat itu masih ada orang hamil langsung keguguran. Andekan masih ada orang yang menyusui langsung ditinggal itu anaknya. Saking menegangkannya. Bersyukurlah pada Allah, di setiap hati yang ada imannya tidak akan mendapati kiamat itu. Makanya gini, banyak ulama-ulama kita itu kalau membahas kiamat kubro maaf, sering kalau tanya tentang kiamat kubro apa jawaban para ulama kita? Udahlah, gak usah nanya tentang kiamat kubro, karena belum tentu kita mendapatinya, dan orang beriman tidak akan mendapati kiamat kubro. Tapi bahaslah kiamat sughra, karena setiap kita pasti. Nah, kita kecilkan dalam skala yang sughra tadi ya. Dalam skala yang sughra, berapa banyak orang yang tadinya bagi dia itu satu hal yang sangat berharga, tapi kemudian menjadi tidak berharga demi menyelamatkan nyawanya. Atau kemudian menjadi sangat tidak berharga ketika dia sudah tidak berdaya. Sambil contoh misalnya, ada orang sakit, misalnya, ada orang sakit. Kata dokter, naudzubillah misalnya, oh bisa pak, ini dioperasi, biayanya ya semobil Avanza lah, misalnya gitu ya. Yang tadinya mobil itu satu hal yang berharga bagi dia, demi sakitnya kira-kira dijual nggak mobil itu? Iya, demi sakitnya. Atau kemudian orang itu menjadi tidak berdaya, sehingga karenanya kemudian harta itu juga tidak berguna bagi dia. Ini yang saya pernah cerita di sini. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Semua terkembali hanya pada Allah ya. Saya dalam perjalanan dari arah Jakarta Timur ya, itu sebelum flyover depan kantor wali kota yang mau ke arah Pulau Gebang itu, ada bapak-bapak itu, saya nggak tahu bagaimana proses jatuhnya. Saya lewat situ, saya melihat bapak itu sudah terjatuh, ada bapak-bapak terjatuh ada motornya terjatuh. Saya nggak tahu bagaimana proses jatuhnya. Beliau tergeletak di tengah jalan. Saya lihat dompetnya, HP-nya berantakan gitu ya. Beliau terkapar di tengah jalan itu, dan dalam keadaan tidak berdaya apa-apa atas benda-benda yang milik dia yang berjatuhannya berserakan tadi itu. Saya nggak sempat nolong karena keburu banyak orang nolong. Dan saya nggak tahu apakah aman apa tidak itu. Artinya apa? Dalam kondisi di mana kita menghadapi kiamat dalam kutip sughra itu, bahkan kita tidak bisa menyelamatkan apa yang menempel pada diri kita sendiri, termasuk benda-benda tadi. Siapa yang menjamin HP-nya akan kembali? Siapa yang menjamin dompetnya uangnya nggak dikuras? Siapa yang menjamin benda-benda yang lain aman? Dan yang tahu. Nah, makanya benarlah bahwa dalam Islam itu jangan pernah sekalipun berharap, bergantung, bersandar kepada selain Allah. Maka bergantung, berharap, bersandarlah hanya kepada Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, karena kalau sudah bicara kun fayakunnya Allah itu udah nggak ada yang, dan itu harus diakui. Percaya atau tidak percaya, sistem yang Allah tetapkan itu akan berlaku. Itu yang namanya kiamat sughra tadi. Ya semoga kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, monggo silakan. Berdasarkan ayat As-sa'ah. Iya. Iya betul Bang, as-sa'ah terusnya. Dan pada hari terjadinya as-sa'ah kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan saja. Surat Ar-Rum 55. Dan pada hari terjadinya as-sa'ah kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. Ar-Rum 12. Dan pada hari terjadinya as-sa'ah kiamat, di hari itu mereka manusia
bergolong-golongan. Al-Rum 14. Dan pada hari terjadinya as-saah kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Mu'min 46. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa dalam Al-Quran. Adapun kata as-saah itu sendiri adalah kata yang dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut sepenggal waktu yang tidak tertentu batasnya, tapi dalam praktik sehari-hari dia berarti 1 jam, yakni 1/24 bagian dari sehari semalam, yang merupakan pangkal hitungan dari keseluruhan waktu. Tapi jika orang Arab berkata al-alu kaza as-sa'a, maksudnya saya melakukan begini saat ini, dalam artian waktu yang sedang dialami dan waktu berikutnya yang mendekati. Dan bila diucapkan secara mutlak, maka kata as-sa'a dengan alif dan lam, arti yang sebenarnya adalah waktu yang sedang kamu jalani, yakni yang disebut pula sekarang. Adapun kalau hari kiamat disebut as-sa'a, barangkali karena dekatnya, sebab apapun yang datang adalah dekat, atau mungkin juga sebagai peringatan agar orang yang tidak melupakan peristiwa-peristiwa besar yang bakal terjadi di waktu itu, yang melumatkan kulit dan mematahkan tulang. Dan ada pula yang mengatakan disebut as-sa'a karena kiamat itu akan datang secara tiba-tiba dalam sesaat. Ada yang lain mengatakan disebut as-sa'a karena Allah Ta'ala akan menyuruh langit menghujankan air kehidupan untuk menumbuhkan jasad-jasad dari dalam kubur masing-masing, atau dari mana saja mereka terdampar, baik itu di laut ataupun darat. Jasad-jasad itu akan tumbuh, hidup dan bergerak sendiri berkat adanya air kehidupan itu, meskipun belum ada rohnya. Kemudian dipanggillah roh-roh, maka datanglah roh orang-orang mukmin bercahaya, dan sedang roh orang-orang kafir gelap gulita. Setelah Allah memanggil roh-roh itu, maka dia lemparkan mereka ke dalam sangkakala. Lalu disuruhnya Israfil meniup sangkakala itu, dan apabila sangkakala itu ditiup, maka roh itu pun keluar darinya, lalu disuruh menemui jasad masing-masing. Maka datanglah roh-roh itu segera menemui jasadnya sendiri-sendiri, lebih cepat dari kedipan mata. Demikianlah kenapa kiamat disebut as-sa'a. Dalam bahasa Arab dikatakan ya sa'i, dia berlari cepat. Kata jamaknya sa'ah, begitu pula ba'i, jamaknya ba'ah, da'i, jamaknya da'ah, dan kail, jamaknya kalah. Hari kiamat disebut as-sa'a, dimaksudkan segala sesuatu yang terjadi di hari itu berlangsung cepat bagaikan kedipan mata. Ya, perintah sang pengendali itu bahkan lebih cepat daripada kedipan mata. Demikianlah kata At-Tirmidzi Al-Hakim. Baik. Yang betul At-Tirmidzi apa? At-Tirmidzi apa? Turmudi atau? Betul semua sih. Tirmidzi. Kayak Jakarta. Tirmidzi. Kalau saya sering bacanya At-Tirmidzi. Kalau Ustadz di dekat rumah saya namanya Tarmudi. Saya mau terangkan dulu ya. Jadi as-sa'ah diartikan menghimpun seluruh waktu. Seluruh waktu namanya sa'ah. Waktu. Kapan waktu? Pagi, sore, as-sa'ah. Jadi memang kiamat itu terjadi sewaktu-waktu. Ada bocorannya sih hari Jumat. Hari Jumat. Cuman sewaktu-waktunya kapan terjadi itu suka-suka Allah. Makanya tidak ada yang tahu kapan kejadian kiamat itu kecuali Allah. Bahkan nabinya pun tidak diberitahu. Kecuali tanda-tandanya. Satu. Yang kedua, as-sa'ah dalam pengertian yang terakhir tadi, cepat. Karena memang
apa yang Allah putuskan itu tidak akan ada yang bisa mendahulunya. Jangankan Allah, malaikatnya aja nggak ada yang bisa mendahului. Wasabiqati sabaqah. Kan malaikat itu fasabiqati sabaqah. Jadi malaikat itu nggak ada yang bisa mendahului. Itu baru malaikatnya. Lalu bagaimana penciptanya? Malaikat pencabut nyawa misalnya. Itu Fir'aun dengan batunya akan memukul kepala Siti Asia alaihissalam itu. Persis sebelum batu itu menyentuh kepala yang mulia Siti Asia alaihissalam, beliau sudah wafat terlebih dahulu. Makanya kan ketika mau dipukul kepalanya kan Siti Asia tertawa. Iya. Kata Fir'aun, gila ini. Mau dibunuh malah senyum. Dia tidak tahu bahwa Siti Asia bukan senyum karena apa? Melihat surga. Iya. Allahu Akbar. Memang ini sulit dipahami oleh orang yang tidak menggunakan iman. Sekarang kebayang nggak bagaimana Masyitoh, orang yang direbus oleh Fir'aun itu. Itu kalau nggak pakai iman apa ya berani. Ashabul Aika yang dibakar, dimasukkan ke dalam parit dan dibakar. Itu apa ya? Itu kalau nggak pakai pendekatan iman nggak bisa. Maka hanya orang-orang yang menggunakan pendekatan iman saja yang paham tentang hal ini. Tentang betapa sebenarnya apa yang Allah kehendaki itu akan bisa sangat cepat sekali. Saya baru ngajar dari Al-Manar Wisma Asri itu. Wisma Asri. Al-Manar, saya mau keluar dari arah sebelah kanan saya itu anak-anak perempuan naik motor sambil ketawa-ketawa. Di sini lewat depan saya, tawa, tangis. Wa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat orang tertawa dan menangis. Dan itu begitu cepatnya. Dan saya baru tahu belakangan, kan saya nggak tahu kan, ternyata itu putri jamaah saya. Salah satunya putri jamaah saya. Saya baru tahu itu. Jadi pas beliau setelah berapa hari terus cerita sama saya, cerita konsultasi tentang itu, ternyata itu putrinya. Ya Allah, itu di sini dia tertawa, kejadian depan saya persis itu. Di sini dia menangis. Adhaka wa abka. Cepat sekali. Iya, kalau Allah berkehendak. Makanya nggak ada alasan kita untuk sombong gitu aja. Karena sewaktu-waktu keadaan itu bisa dibalik oleh Allah. Dan itu mudah Rasulullah. Dan ingat, aparaturnya Allah itu kerjanya cepat sekali. Dan itu tidak ada yang sulit kalau Allah berkehendak. Tidak ada sulit kalau Allah berkehendak, itu tidak ada yang sulit. Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu Allah. Iya. Semuanya. Kita ngaji gini ini aja sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita semua ini sejatinya hanya tinggal menjalani takdir. Betul. Kita ini hanya menjalani takdir. Kita ini berjalan di atas takdir kita. Jadi Bu Arlina yang di sini sama Bu Arlina yang kemarin sama Bu Arlina yang akan datang itu sudah ada semua. Sudah ada semua. Jadi saya yang kemarin berat badannya agak sekarang kata Ibu, Masya Allah langsung. Itu sudah ada semua catatannya itu. Sampai nanti dipertahankan. Sudah ada juga. Mudah-mudahan berhasil. Tapi sehat ya, cukup. Bukan dipertahankan dalam arti sakit ya. Sehat ya maksudnya. Ya jadi semua kita ini, makanya gini Bu. Ini sependek yang saya pahami dan saya ngaji, yang saya rasakan juga. Kenapa orang
larut dalam kegelisahan, kekhawatiran yang berlebihan. Bukan orang nggak punya gelisah ya, orang pasti punya gelisah, punya kekhawatiran pasti. Tapi ini kok berlebihan dan berlarut-larut. Kenapa coba? Itu kalau saya paham, saya mencoba memahami dari beberapa kasus yang dihadapkan ke saya, atau yang saya pelajari, atau yang saya rasakan sendiri itu, rata-rata keyakinannya terhadap takdir Allah lemah. Orang kalau lemah keyakinannya akan takdir Allah, itu sering dibuat gelisah berlebihan, terombang-ambing berlebihan, resah berlebihan, dan kecenderungannya berkepanjangan. Tapi orang-orang yang percaya betul dengan takdir Allah, dengan meyakini bahwa kita tetap harus berusaha sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, iya, rata-rata dah bismillah kita berproses saja. Dah bismillah kita berproses saja. Kayak tidak punya Allah, kita punya Allah, bismillah. Bisa dimengerti ya. Apalagi orang yang selalu berhitung dengan dirinya, yang seolah-olah semuanya harus sesuai dengan apa yang dia mau. Wah, udah itu pasti sering stresnya. Karena kenyataannya pasti tidak akan selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun kadang ya Allah iyakan juga. Tapi orang yang selalu Allah iyakan, kalau suatu saat tidak Allah iyakan, stresnya juga lumayan itu. Saya punya jamaah itu, putranya itu pinter, cerdas. Ya kayak putranya Bu Arina. Amin. Pinter, cerdas, Masya Allah. Hampir apa yang dia mau itu berhasil dia. Mau pinter itu orangnya, anaknya mau pinter. Suatu saat daftar di BI, wah dia PD keterima, ada temennya ikut juga yang dia banyak belajar, dibimbing oleh dia. Begitu pengumuman penerimaan karyawan BI yang diterima malah temennya yang diajari, sementara dia nggak diterima. Wah stres ya, kayak down tak karuan. Terus pokoknya setengah mau protes sama Allah dia, karena selama ini apa yang dia mau seolah-olah diiyakan semua. Nah inilah pentingnya kadang anak-anak dikasih pelajaran bahwa harus ada kesadaran bahwa kehidupan ini terjadi bukan atas maunya kita, tapi atas maunya Allah. Bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan berhitung dengan cermat, silakan. Karena kalau bahasanya Randi itu saya senang dengan sains karena sains itu tidak multitafsir. Jadi dihitung dengan tepat, harus cermat, tepat, teliti, presisi. Silakan, tidak apa-apa. Oh, itu memang ilmunya begitu. Seperti halnya para dokter ketika ambil tindakan kan harus tepat betul. Silakan. Tapi namanya manusia. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga kalau bahasanya para dokter itu yang sering saya ikuti di IG itu sudah berhasil operasinya, tapi meninggal. Ya berarti kan urusannya apa ini? Yang punya nyawa kan? Siapa? Allah udah kurang sejengkal lagi mau berhasil. Tahu-tahu itu apa? Tahu-tahu itu? Iya, itulah yang disebut dengan kehendak di luar kehendak kita, yang dalam keyakinan kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diyakini. Kalau nggak yakin itu stres betul itu, duduk betul itu. Nah, saya jauh-jauh lah. Kemarin pas pandemi itu aja, beberapa orang yang menyekolahkan anaknya, yang saya pernah tahu itu ada yang anaknya sekolahkan di sekolah pilot, sampai jual rumah untuk supaya anaknya bisa sekolah pilot itu. Begitu anaknya lulus jadi pilot, pandemi, stres itu bapaknya. Iya, bukan hanya nggak terbang. Lawang yang pilot yang sudah ada aja banyak dirumahkan. Wah, stres sampai sakit, sampai ya semua takdir Allah yang meninggal. Kebawa. Iya. Ya, saya tidak mencela ya. Saya tidak mencela karena semua Allah rahmati beliau, amin Allah.
Saya tidak mencela, tapi maksud saya ini pelajaran buat kita bahwa memang harus ada ruang dalam hati kita untuk menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, yang itu merupakan implementasi dari percaya pada takdir Allah. Itu seperti itu. Makanya insya Allah lah, kalau kita betul-betul kuat keyakinan kita akan takdir Allah itu, insya Allah kita tidak akan larut dalam ketakutan yang berlebihan. Ketakutan tetap ada, namanya manusia. Tapi insya Allah tidak akan larut dalam ketakutan yang berlebihan, keresahan yang berlebihan, kekalutan yang berlebihan, atau aneka hal yang berlebihan yang lain. Insya Allah. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Tahu? Kejadian ada dua sebetulnya. Ada dua sebetulnya Ustaz. Oke. Pertama, ini baru aja kejadian sekitar 3 minggu yang lalu. Mungkin saya pikir saya itu pernah Ustaz bilang bahwa ada loh katanya orang yang kena musibah, dia tidak mencap-mencap, bahkan mengucapkan alhamdulillah. Iya. Saya jadi ingat Ustaz pernah ngomong kayak gitu, karena gini ini juga buat teman-teman semua. Iya. 3 minggu lalu ceritanya nih Ustaz. Memang sih mungkin secara nominal tidak terlalu besar. Iya. Tapi itu tidak lebih dari 10 juta begitu ya. Saya ceritanya mau beli karpet Ustaz. Iya. Ngebrosir lah yang pakai sekarang kan ngebrosir. Ketemulah karpet Turki nomor 1 di Indonesia. Jadilah percakapan Ustaz. Saya perlu karpet ukuran 2x3, 2 lembar. Karena saya punya 2 lembar, ya saya juga secukupnya karena punya 2 lembar, nggak perlu saya nambah lagi jadi 3 atau jadi 4. Walaupun dia katakan lagi promo nih Bu, beli 3 dapat 1, gratis 1, tapi tetap saya tidak, saya cukup 2 saja karena saya perlunya 2 gitu Ustaz. Jadi itu kejadian yang hari Senin 3 minggu lalu. Saya katakan bahwa ini akan saya transfer atau COD nggak bisa katanya, jadi transfer oke. Transfer. Nah saya katakan ini saya sudah transfer ya, karena 2 lembar itu harganya sekitar 3 sekian. Besok akan diproses, berapa lama akan tiba di tempat saya, sekitar 3 sampai 4 hari, katakan begitu. Oke, baik. Nah setelah sampai 3 sampai 4 hari itu jatuh hari Kamis Ustaz, kan hari Senin itu kejadiannya. Terus transfer juga hari Senin, terus hari Kamis pagi jam 9 saya dapat telepon. Dia katakan bahwa saya dengan bea cukai dari bandara. Dia katakan, ini benar dengan Ibu Arina, betul. Saya katakan, ada apa? Ibu, ini karpetnya Ibu beli atau dapat hadiah atau apa? Dia katakan, saya beli, saya katakan begitu. Ibu, ini karpetnya katanya barang Ibu ini barang ilegal. Dia katakan begitu. Maksudnya ilegal gimana? Iya, Ibu berarti ini nanti terkena pasal penadahan barang ilegal dengan konsekuensi masuk penjara selama 4 tahun atau denda 150 juta. Dia katakan begitu sudah. Lalu saya bilang, maaf saya bicara dengan siapa? Saya katakan, saya masih tenang Ustaz. Dengan siapa? Adham apa namanya? Idham apa namanya? Nanti saya bilang, maaf ya, dari mana saya tahu kalau ada itu orang bea cukai? Saya gitu, ditelepon Ustaz. Dia udah marah. Ibu ini, loh, saya kan nanya baik-baik, dari mana saya tahu kalau Anda itu orang bea cukai? Saya katakan, ya Bu, Ibu mau di ini nggak, di barang Ibu ini ilegal? Sekarang saya mau tanya, saya bilang, saya ini sebagai buyer, sebagai pembeli, bukan saya urusannya ini urusan store, si ininya, tokonya, bukan urusan saya. Saya bilang, lalu saya matikan, terus saya telepon ke yang saya beli. Ya, saya beli. Saya katakan, Mas, saya barusan dapat telepon dari ini. Ada apa ya? Tolong yang jujur, saya katakan begitu sekali. Terus dia bilang gini, Bu, sebetulnya Bu, itu barang kami ini memang barang yang tidak dilengkapi oleh PPN, tidak dilengkapi dengan PPN. Saya bilang, lantas saya sarankan Ibu tolong telepon lagi ke orang yang tadi yang bea cukai,
untuk meminta dibantu secara kekeluargaan. Dia ngomong kayak gitu Ustaz. Ya orang tokonya. Lalu saya bilang, loh, kok mesti saya nego? Kan saya kan sebagai pembeli, mesti kan ada yang begitu, bukan saya. Saya sebagai pembeli sudah terima beres, itu termasuk dengan PPN dan lain sebagainya. Saya katakan gitu. Langsung saya bilang gini, apa jangan-jangan saya sedang kena tipu ya? Saya gituin Ustaz. Beneran Ustaz? Iya betul. Artinya secara polos. Apa jangan-jangan saya sedang kena tipu ya ini ya saya bilang. Terus dia langsung dia matiin Ustaz. Lantas dia matikan. Saya mikir, apa saya sedang kena tipu tuh dia? Gak mungkin, dan saya tidak mau kembali lagi ke orang tadi. Saya nggak mau. Nalar saya nggak nyampe. Nalar saya nggak nyampe. Contohnya Ustaz tau nggak? Percakapan saya di-delete sama dia semua. Di-delete sama dia. Belum sampai ke bawah, langsung saya bilang, oh saya confirm berarti saya kena tipu. Tapi saya masih sempat nulis gini. Begini ya cara Anda mencari rezeki. Saya katakan, Allah tidak tidur loh. Semoga Anda mendapat hidayah. Saya ini dizolimi oleh Anda. Saya ini berarti doa saya makbul. Semoga Anda dapat hidayah ya. Ada anak hidayah yang baca. Semoga Anda dapat hidayah. Itu semua dibaca sama dia. Setelah itu langsung semuanya di-delete sama dia. Nah, di situ saya confirm dan saya kena tipu. Setelah itu saya ngambil sholat, ngambil wudu 2 rakaat. Saya ngambil wudu, saya sholat 2 rakaat. Di situ saya berucap alhamdulillah. Saya pikir, oh iya ini mungkin yang Ustaz pernah bilang dapat musibah malah bilang alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Alhamdulillah ya Allah cuma segitu gue ditipu gitu gimana? Gitu loh Ustaz. Di situ saya mendapat oh ini mungkin yang dimaksud oleh Ustaz. Cuma pernah ngomong. Bahkan ada loh orang yang kena musibah sekalipun dia berucap alhamdulillah. Ustaz pernah ngomong kayak itu saya ingat banget. Saya mikir langsung, oh ini mungkin yang dimaksud sama. Tapi itu juga bukan nantangin Allah ya Ustaz ya, bukan nantangin Allah bahwa dia semua segini nggak apa-apa, bukan gitu loh. Gitu loh Ustaz. Jadi ya Allah alhamdulillah, untung cuma segini gitu. Nah, istilah gitu Ustaz. Iya. Nah, itu juga pasti udah masuk dalam Lauhul Mahfuz ya Ustaz ya. Iya, sudah ada catatan Dan takdirnya. catatan Ustaz ya. Iya. Sudah ada catatan takdirnya, walaupun kita harus bisa ngambil pelajaran dari situ. Iya, betul. Termasuk ibu cerita hari ini, buat pelajaran buat kita semua. Iya. Ibu tahu Bu Ivon Kemang 3 ya? Iya, tahu. Itu sama, beliau cerita ke saya juga. Souvenir untuk pernikahan anaknya yang kemarin itu, Syifa itu. Karena grup searching di media sosial, di IG, Iya. dapatlah itu bagus. Dapat sudah transfer untuk souvenir Iya, pernikahan. Sampai menjelang hari H kok nggak ada kabar apa-apa. Sampai minta tolong orang setempat untuk ngecek tokonya, ternyata udah nggak ada tokonya. Dan berujung pada begitu lihat lagi komentar-komentarnya, ternyata ini udah banyak korban yang tertipu ribuan. Iya. Om saya itu 50 juta mah, oh tidak bayar catering. Oh, Itu melalui online ya? ini 50 juta mah udah kayak ini enak banget nangkangin dia malah berdua. Website Mbak Fon, Iya. website. Jadi Berapa menit dan website itu benar. Iya, udah hilang, nggak bisa dilacak, udah hilang udah lucu. Websitenya benar gitu loh. Ada apa boleh cek semuanya ya? Itu websitenya masih aktif, tapi tokonya udah nggak, toko realnya udah nggak ada. Emang dasar modus itu ya, Ustaz. Iya. Iya, Modus banget itu. betul. Nah, Sekarang telepon-teleponnya nggak diangkat. Oh, iya. aku mau nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Tapi nggak Makanya tahu. kalau Blokir aja, diblokir kan. Karena nggak iya blokir aja. nih, lihat, Mbak. Dan dia masih sempat dia baca. Aku, Oh iya dia lupa. masih sempat dia baca kan? Betul kan? Ya, saya bilang, Anda cari nafkah begini ya modusnya. Ingat ya, Allah tidak tidur. Berarti saya sedang kena tipu ini ya. Semoga semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya. Amin. Saya bilang. Karena saya merasa saya dizolimi kan, Ustaz. Kan doa yang orang dizolimi kan makbul. Ustaz. Makbul. Ya sudah kayak gitu. Ini apa contoh? Itu satu Ustaz. Yang kedua gini Ustaz. Iya. Atau saya bacakan dulu hadisnya ya. Oh iya. Untuk kasus Ibarina. Iya. Ada dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Hadisnya riwayat Ahmad. Ini hadisnya Sahih Ghairi. Ketika seorang Allah uji dengan, ini mafhum riwayat ya. Allah uji dengan ujian yang tidak dia sukai. Kemudian dia bersyukur kepada kata Allah, maka Allah akan ampuni orang itu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah,
semoga Bu Ardina dapat itu. Amin. Ya, monggo. Kalau bersabar kan hadisnya Sahih Muslim. Ya. Dosanya rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Tapi kalau bersyukur, dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir, insyaallah. Ya, amin amin insyaallah. Ya, monggo. Satu lagi, kenapa? Nah, 2 lembar. Dia sempat nawarin, kenapa nggak 3 aja Bu? Dia bilang, kan kalau 3 dapat gratis 1, jadi dapat 4 lembar. Saya bilang, enggak, saya butuhnya segitu. Nah, kalau saya serahkan kan, ini 3 aja. Tapi ya Ustaz ya, Iya. kalau saya tamak gitu, kan enggak, kan sesuai kebutuhan saya. Memang nggak cukup 2 aja Mas, saya bilang gitu. Ini satu lagi Ustaz, Gitu. kan Danang tuh kan lagi sama teman-temannya itu lagi bangun semacam pabrik untuk komponen otomotif Ustaz. Iya. Kan di 3 tempat, satu di Filipina, kedua di Vietnam, ketiga di Sri City itu India. Nah ini yang digarap pertama ini adalah Filipina Ustaz, karena kan yang itu planningnya kan Filipina satu. Oke. Jadi saya bilang, dia kan sekarang di Filipina nih, bangun pabrik itu di Filipina sudah 8 bulan ini. Saya bilang sama Danang, nah, kamu Filipinanya di mana sayang? Saya bilang gitu. Dia bilang di Santo Tomas mah. Saya langsung terdiam Ustaz. Santo Tomas yang jurusan Pampanga. Saya bilang, iya mah. Dia bilang, kamu dulu bukannya di Makati, mah, tapi di Makati kejauhan sama proyek. Jadi sekarang saya menetapnya di Santo Tomas. Gitu. Saya langsung mikir gitu Ustaz. Danang waktu di dalam perut saya usia 2 bulan, waktu masih di janin di dalam perut saya, itu saya pertukaran mahasiswa itu 3-nya di Santo Tomas Church itu Ustaz. Saya bilang, Santo Tomas Church, saya kasih tahu ciri-cirinya, iya mah, dia bilang, sudah ya Allah nak, emang ada apa mah? Saya ceritakan, kamu di dalam perut mama dari usia umur 2 bulan sampai menjelang lahir, mama di Santo Tomas Church itu mah, nah 3-nya saya bilang. Saya nggak tahu itu, balik lagi, itu pasti sudah ada di Lauhul Mahfuz ya satu. Iya. Tapi satu yang membuat menarik itu kok seolah semacam kebetulan gitu Ustaz. Di dalam masih dijamin sudah di situ, lantas sudah besar di luar juga di situ gitu Ustaz. Itu wallahu alam ya, itu kan sesuatu yang menurut saya sih, kalau saya manusia hamba yang banyak kekurangan, itu sesuatu yang wow gitu Ustaz. Ya, jadi tidak ada proses kebetulan dalam skenario Allah. Itu sudah Allah catat dengan sangat baik dari Mahfud. Satu dulu ya. Yang kedua, bersyukurlah pada Allah kalau ibu merasakan itu sebagai bentuk kehadiran Allah dalam kehidupan ibu dan keluarga. Bahwa seolah-olah Allah mau bilang, Iya. iki loh Lin. Mempertontonkan ini loh kuasa Betul, aku gitu. ya. Allahu Akbar. Dan saat itu saya ingat banget, saya bilang sama anak ini, itu saya tahu daerah sejuk, kan mayoritas kan mereka kan Katolik Ustaz. Saya dulu pernah ngomong sama janin saya si Danang ini, kita ini kesini cuma belajar ya nak, cuma knowledge loh, jangan ikut-ikut loh, karena itu daerah Katolik. Nah, jadi Danang bilang, kok mama ngomongin aku waktu dijanin sama kayak aku sekarang aku ngomong sama diriku sendiri, dia bilang. Oh, sorry. Masya Allah ya. Masya Jadi ya Allah. Allah, saya bilang, kamu ngomong apa? Iya, aku bilang ini cuma untuk nambah my knowledge ya, dia bilang. Bukan aku untuk ikut-ikutan bahwa dia ini ada misa pagi, ada misa siang, ada misa enggak, dia bilang. Yang benar nak, iya mah, iya mah, dia bilang. Saya pikir Allah, sekian puluh tahun Ustaz. Masya Allah. Ya dari janin usia 2 bulan Ustaz. Dan saya ngomongin, jadi kita cuma belajar aja ya nak ya, nggak ikut-ikutan loh. Saya bilang begitu Ustaz. Karena itu daerah Katolik yang gerejanya itu memang gede banget, Santo Thomas Church namanya. Peninggalan dari kerajaan Spanyol. Gitu di situ ada. Saya kata tahu ciri-cirinya kayak gini ya. Betul mah. Jurusan Pampanga kan. Iya mama, dia bilang. Berarti benar itu kan yang tempat saya dulu, dia masih di dalam saya. Kalau apa Ustaz? Masya Allah. Saya apa nggak saya terganggu tuh kayak gitu saya kira. Ya, alhamdulillah. Selama kurang lebih 1 bulan ini ada kejadian yang luar biasa yang saya alami gitu Ustaz. Ya, Masya Allah. Itu untuk mengingatkan kita betapa Allah itu selalu bersama dengan kita. Iya. Nah, kadang saya pribadi itu kalau menghadapi situasi sulit itu apa? Ingat masa-masa sulit yang lalu yang Allah kasih kemudahan-kemudahan. Iya. Masa yang ini juga tidak? Insya Allah dikasih lah. Baik sangka aja sama Allah. Ya, saya kira itu. Itulah.
tinggal meningkatkan keikhlasan. Oke, cukup nggih? Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.